Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam penggalan ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Shadaqallahul azim. Yang maknanya adalah, wahai kaum mukminin, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian menjadi bercerai-berai, menjadi berikhtilaf sebagaimana kaum-kaum terdahulu mereka bercerai-berai justru setelah datangnya penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru setelah datangnya ilmu kepada mereka, setelah mereka tahu, justru mereka bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Kalian sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali berbuat yang demikian ini. Ayat ini tentu mengajak kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang bersatu, sebagai umat yang mengikut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersatunya umat, maka hal ini akan niscaya menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ikhwani rahimakumullah, para pemirsa MJA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya perbedaan pasti itu akan terjadi di setiap masa, di setiap zaman, di setiap tempat. Contoh kecil saja, kita manusia memiliki jari jemari. Di dalam jemari kita, di dalam jari kita ada ruas jari. Tidak satu pun di antara manusia yang memiliki kesamaan di dalam ruas jarinya. Maka dari itu hal yang wajar apabila seseorang berbeda pandangan dengan orang lain. Hal yang wajar apabila terjadi ketidaksamaan pandangan terhadap sesuatu hal, selama tidak masuk ke dalam prinsip, selama tidak masuk ke dalam hal yang berkaitan dengan akidah, prinsip-prinsip keagamaan. Maka hal-hal yang bersifat furu'iyah, maka wajarlah apabila terjadi perbedaan pandangan. Sedari dahulu, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Maliki, dan imam-imam yang lain, Al-Imam Al-Madzahib Al-Arba'ah, memiliki pandangan yang berbeda-beda di dalam beberapa hal. Maka itu hal yang wajar. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa dari sahabatku yang manapun ihtadaitum, dari manapun dari kalangan sahabatku yang engkau ikuti, engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu para sahabat Rasulullah ada yang masuk Islam setahun 2 tahun dari dakwah Nabi Muhammad. Ada sahabat Rasulullah yang sejak Rasulullah dakwah di Mekah masuk Islam. Namun ada pula sahabat Rasulullah yang sejak Rasulullah di Madinah baru mereka masuk Islam. Tentu keilmuannya satu dengan yang lain berbeda-beda. Apa yang mereka dapatkan dari hadis Rasulullah SAW satu dengan yang lain berbeda. Dan itu adalah hal yang wajar. Ketika ada seorang umat, ada seseorang yang memiliki pandangan yang tidak sama, selama tidak menabrak hal-hal yang prinsip, maka itu adalah hal yang wajar yang terjadi di kalangan umat. Tak terkecuali perbedaan-perbedaan pandangan yang hari ini kita dengar antara seseorang dengan orang yang lain. Ikhwani rahimakumullah, lebih khusus kalau kita mau berbicara pandangan yang berbeda di antara kalangan orang ulama misalnya. Salah seorang ulama memiliki pandangan yang berbeda dengan yang lain di dalam hal dakwah misalnya. Maka hal itu adalah hal yang wajar selama mereka ini memang benar-benar dalam radius dakwah mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dakwah sendiri memiliki pandangan masing-masing. Ada yang dakwah diartikan mengajak umat
ya, dengan mau'idhahnya, dengan nasihatnya. Ada pula pandangan di dalam dakwah yang sampai pada batas hisbah, mengajak umat, memberikan penekanan lebih kepada umat untuk meninggalkan kemaksiatannya, untuk meninggalkan kezalimannya. Ya, perbedaan pandangan ini adalah hal yang wajar antara satu ulama dengan ulama yang lain. Maka dari itu bisa kita ambil satu gambaran bahwa perbedaan pandangan di kalangan mereka ini justru menjadi penyeimbang di tengah umat. Kita tahu musuh-musuh Islam ini akan selalu mengincar kita dari berbagai macam cara dan jalan. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Dan setan telah menyatakan akan mendatangi kita, akan merusak kita, baik dari depan kita, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Itulah yang dijanjikan oleh setan. Siapa dia? Musuh Allah, musuh kita. Dia akan terus menyerang kita, dia akan terus mengganggu kita. Maka dari itu, ketika para ulama dengan perbedaan pandangnya itu menjadi satu khazanah, itu menjadi satu penyeimbang, itu menjadi satu penguat bagi kita untuk membentengi agama kita dari serangan berbagai arah. Kalau boleh saya ambil contoh sebagai pendekatan pemahaman kita, betapa perbedaan pandangan ulama itu sebagai suatu keniscayaan. Kita ambil satu contoh, misalnya bumi kita yang kita hidup di dalamnya. Ada dua penyeimbang yang berada di arah selatan dan di arah utara. Yang satu disebut sebagai kutub utara, yang satu kita sebut sebagai kutub utara. Kedua kutub ini berada pada porosnya masing-masing. Yang selatan di selatan, yang utara di utara. Tidak bisa kita satukan. Kita satukan menjadi satu arah yang sama. Kita kumpulkan kedua kutub ini menjadi satu titik yang sama. Tidak bisa. Justru itu akan kiamat terjadi. Akan rusak, akan merusak keseimbangan ekosistem alam. Maka yang di selatan tetap di selatan, yang di utara tetap dia menjadi kutub utara, sehingga dia menjadi penyeimbang kekuatan bumi ini. Begitulah para ulama. Ada mereka yang dengan pandangannya, ya, di tempatnya, mereka menempatkan pandangan itu, ya, dan mereka mengeluarkan pandangan berbeda dengan yang lain. Justru kita sebagai umat melihatnya itu sebagai satu kekuatan, menjadi satu perbendaharaan khazanah yang ada di dalam roda di dalam kehidupan masyarakat kita, itu menjadi penyeimbang kita, itu menjadi khazanah kekayaan keilmuan di kalangan para ulama. Justru kita harus melihat dengan dalam pandangan yang positif, dengan penuh husnudzon kepada mereka para ulama. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka adalah penerus dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan terus berada di tengah-tengah kita, yang akan terus melindungi kita, yang akan terus mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka akan terus berdakwah, mereka akan terus beramar ma'ruf, mereka akan terus berhisbah untuk terus mengingatkan umat bahwa kemaksiatan, kezaliman, kesewenang-wenangan hanya akan menurunkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru itu akan semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit renungan ini, satu perbandingan pemikiran ini bisa menjadi satu bahan kajian bagi kita, menjadi satu bahan renungan bagi kita untuk semakin kita merapatkan barisan, untuk semakin kita menyatukan umat, agar umat ini terus berada di bawah naungan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, menjadi umatan yang marhumatan indallah wa rasulihi SAW. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.